ilmin, dan mereka yang kelihatan pintar ini padahal juhala, kata Rasulullah SAW, akan aftau, memberikan fatwa biwayri ilmin, tanpa adanya ilmu. Fadhallu, mereka sesat, sekaligus wa'adhallu, menyesatkan orang yang mendapatkan jawabannya. Termasuk kesesatan itu adalah terkait dengan tanda-tanda hari kiamat ini. Banyak orang yang mencocok-cocokkan tentang itu semuanya. Kita akan lihat beberapa contoh-contoh yang disebutkan oleh beberapa ulama terkait kecocok-cocokan itu. Nah, terkait tanda-tanda kiamat, para ulama menyebutnya biasanya dengan asyraq as-sa'ah. Asyraq itu alamat. Alamat itu ya tanda-tanda itu. Dan tentang tanda-tanda tentang asyraq ini sudah disebutkan dalam Al-Quran istilah asyraquha, yaitu di dalam surat Muhammad ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Apakah mereka tidak memperhatikan kepada yang namanya saat atau kiamat, bahwa nanti yang namanya kiamat itu akan mendatangi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, baghtatan, secara tiba-tiba. Tetapi walaupun secara tiba-tiba datangnya, sudah ada faqad jaa'a asyratuha, ada yang namanya tanda-tandanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menafsiri ayat ini, yang namanya asyratuha adalah al-alamat allati ya'qibuha qiyamas sa'ah. Yang namanya asyratuha adalah tanda-tanda yang nanti akan hadir sebelum datangnya hari kiamat, sebelum bumi ini benar-benar dihancurkan, termasuk seluruh dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang ayatnya. Nah, apa yang tadi disebutkan oleh para ulama sebagai tanda-tanda, dan ada yang baik, ada yang buruk itu, kemudian ada yang dicocok-cocokkan dengan kejadian-kejadian hari ini, disebut oleh beberapa ulama sebagai dhahiratul abad bi asratis sa'ah. Fenomena abas itu sebenarnya tidak sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang sia-sia. Makanya di dalam Al-Quran ada firman yang mengatakan bahwa dunia ini dan seterusnya itu tidak diciptakan sia-sia. Nah, abad itu maknanya sia-sia. Dhahiratul abad, fenomena yang sebenarnya sia-sia. Fenomena sia-sia tentang apa? Tentang tanda-tanda kiamat itu. Tanda-tanda kiamatnya benar. Ada beberapa yang Rasul sudah sampaikan, Al-Quran sudah nyatakan, tapi beberapa yang lain tidak benar. Itu adalah sifatnya dari Israiliyat, sesuatu yang bisa jadi benar, tapi lebih banyak tidak benarnya. Israiliyat. Nah, yang dhahiratul abas ini atau sesuatu yang sia-sia ini, misalnya atau penyebabnya adalah suyu'ul fitan wa dhuhurul munkarat wa tahaqquk katsirin min asrati sa'at sughra. Terjadi banyak fitnah yang kemudian disebut sebagai fitnah akhir zaman ini. Yang fitnah akhir zaman ini, baik yang terjadi di Suriah, di Yaman dan seterusnya, fitnah akhir zaman. Dan kemudian dhuhurul munkarat. Munkarat itu sesuatu yang disebut sebagai kemaksiatan, nampak banyak sekali, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis, misalnya tentang tersebarnya zina. Bahkan ada seseorang yang berzina di jalan, orang tahu dan seterusnya, tapi dibiarkan, dan mereka yang berzina juga tidak malu-malu. Dan itu juga terjadi, benar. Hari ini sudah kita, walaupun mungkin di Indonesia belum menyaksikan, atau mungkin sudah ada yang menyaksikan, saya kurang tahu gitu. Tapi ada beberapa orang yang bercerita tentang kondisi-kondisi beberapa negara di Eropa dan juga Amerika, di mana ada orang yang berzina. Karena yang namanya zina itu yaitu hak pribadi, privat orang per orang yang tidak boleh diganggu. Dalam agama mereka tidak dilarang atau bagaimana kita tidak tahu, tapi benar-benar terjadi. Itu ada orang melihat di jalan malah tidak boleh dilihat, seolah-olah itu akan mengganggu kalau dilihat gitu. Tapi itu dibiarkan. Perzinahan, baik perzinahan itu benar-benar dalam bentuk zina atau dalam bentuk kemaksiatan yang lebih kecil daripada zina, peluk-pelukan, cium-ciuman dan seterusnya, persentuhan antara orang yang tidak boleh saling bersentuhan seharusnya. Mungkin yang lebih kecil ini di Indonesia bisa kita lihat, walaupun tidak
mata kita langsung lihat beberapa informasi dari media, ada yang foto yang diperlihatkan, ada juga yang tidak, di beberapa taman, di beberapa tempat ya, menginformasikan tentang itu. Anak kecil yang belum tahu apa-apa sudah melakukannya gitu. Ini tanda-tanda kiamat dan Rasul sudah mengatakan benar itu menjadi sebuah tanda kiamat. Dan ini tanda kiamat yang bisa kita katakan buruk gitu ya. Perzinahan yang sudah merajalela, tetapi yang benar-benar melakukan nahi mungkar, melarang itu semakin tiada. Untungnya masih ada FPI gitu ya. Terlepas cara-caranya, kadang-kadang ada yang perlu kita luruskan, tetapi itu masih jauh lebih baik keberadaannya daripada tidak ada sama sekali. Mungkin kalau tidak ada FPI, ya lebih merajalela lagi gitu ya. Beberapa toko yang menyediakan cover, menyediakan ini, padahal ada peraturan pemerintah dan seterusnya, ada tata caranya, ada undang-undangnya, tapi dilarang. Untungnya FPI tahu itu semua. Nah, mudah-mudahan ada selain FPI juga yang caranya bisa lebih bagus misalnya. Walaupun tidak semua FPI juga jelek, tapi kan kadang-kadang ada beberapa oknum tertentu yang tidak mengikuti prosedur yang sudah disusun oleh mereka pemimpin-pemimpinnya di FPI. Nah, itu tanda-tanda atau dhuhurul munkarat, terjadinya fitnah, dan benar-benar terjadi yang fitnah-fitnah ini kemudian dirangkai-rangkai oleh orang yang tadi oleh Rasul sebut sebagai juhala itu. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa, tapi kemudian dirangkai-rangkai seolah-olah bahwa itu adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ulama tentang penyebabnya, penyebab munculnya fenomena yang sia-sia itu tadi. Yang kedua adalah dahabul ulama, ya, perginya para ulama, artinya mereka sudah meninggal. Wa qudul mutaakhirina 'an tahammul wal bala, wa bittali yafu awqa' fil marja'iyah asy-syar'iyyah allati yabsa'u an-nas ilaiha. Semakin sedikit para ulama karena banyak yang sudah meninggal yang kemudian benar-benar bisa menjelaskan tentang yang terjadi seperti ini itu bagaimana. Walaupun ada ulama yang sudah menfatwakan dan seterusnya, kadang-kadang di bawahnya ini karena yang namanya fitnah itu memang membingungkan, umat menjadi bingung. Fatwa siapa yang kemudian harus diikuti? Seperti dulu ketika Suriah belum sehebat sekarang fitnahnya, gitu ya. Seribet sekarang, sudah kusut sekali banyaknya untuk menyelesaikan persoalan di Suriah itu. Dulu fatwa salah satu ulama di Suriah sebelum beliau meninggal, Syekh Ramadan Al-Houthi, ada jangan sampai masyarakat itu benar-benar diperangi oleh pemerintah, dan pemerintahnya selain dinasihati untuk tidak memerangi masyarakat yang melakukan demonstrasi. Awalnya kan demonstrasi sebenarnya. Yang demo itu juga sudah dikasih nasihat oleh Dr. Syekh Ramadan Al-Houthi. Kalian tidak boleh demo dengan anarkis dan tidak boleh laporan, sampaikan saja aspirasinya. Tapi kemudian karena yang namanya demo kadang-kadang tetap sangat mungkin berpotensi memunculkan itu konflik gitu ya. Dan gara-gara konflik itu kemudian semakin bertambah, kemudian malah makin meluas, akhirnya terjadi peperangan itu. Akhirnya semakin susah untuk kemudian dipisahkan, sampai-sampai seolah-olah demo ini semacam perang kepada tauhid. Sebab ada fatwa yang kemudian yang namanya Bashar Hasan dulu dia fatwa itu memang harus diperangi, dia adalah tauhid, harus diperangi. Tapi ada juga fatwa ulama lain, baik di Saudi maupun beberapa ulama lain, apalagi Syekh Ramadan Al-Houthi, tidak boleh diperangi. Ini pemerintah yang sah, dan memerangi pemerintah sah itu adalah bentuk keluar dari pemerintah, dan ini bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah yang tidak diperbolehkan untuk menjadi orang-orang yang kharij, keluar dari pemerintah, harus taat. Walaupun pemerintahnya jahat dan seterusnya, yang penting tidak kemudian memerintahkan kepada kita untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menghalangi kita untuk melaksanakan sholat dan seterusnya, masih tetap harus ditaati. Ini menurut beberapa ulama di Saudi. Tapi sebagian ulama sendiri ada yang memfatwakan ini sudah pokok, harus diserangi. Maka kemudian muncullah beberapa kelompok gitu ya, yang kelompok ini
Ya karena memang ada fatwanya dari beberapa ulama menamakan diri sebagai kelompok jihad. Ada yang namanya ISIS, ada yang namanya Jabhat Nusrah, ada macam-macam kelompoknya. Jihadlah mereka melawan pemerintah Suriah yang sah. Beberapa orang sudah menasihati itu bukan jihad, karena jihad itu harus muncul dari pemerintah juga, pemerintah yang sah. Nah, siapa yang sah yang memerintahkan mereka berjihad? Tapi ya makanya kemudian ini padahal mereka satu ulama, gitu ya, satu konsep tentang akidahnya, tentang ahlussunnahnya dan seterusnya. Tapi mereka juga kemudian berbeda-beda tentang fatwanya. Akhirnya ada ulama yang melarang dan itu disebut sebagai khawarij karena tidak taat kepada pemerintah dan seterusnya. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan itu toh dan toh harus dilarang. Dan di Indonesia pemikiran ini juga banyak. Fitnah ini menyebar bukan hanya di Suriah. Fitnah pemikirannya nyampe juga ke Indonesia. Di Indonesia ini pengikut ISIS banyak, pengikut Jabhat Nusrah banyak. Media sosialnya juga yang mengikuti masing-masing kelompok itu juga banyak. Kemudian karena banyaknya itu, media sosialnya juga punya sendiri-sendiri, menyebarlah informasi tentang apa yang terjadi di Suriah dengan berbagai macam versinya masing-masing. Ada versi Jabhat Nusrah, versinya ISIS dan seterusnya. Yang kita kalau di sini yang tidak tahu Suriah secara langsung hanya mengandalkan informasi dari media sosial itu tentu akan semakin kebingungan. Beberapa ulama Suriah yang datang ke Indonesia ada yang bukan pro pemerintah, cuma sedang menjelaskan bahwa yang terjadi di Suriah itu bukan kasus peperangan antara Sunnah dengan Syiah, tetapi itu adalah bentukan orang-orang yang berada di luar Syria, peperangan antara Rusia misalnya dan kelompoknya yang mendukung pemerintah Suriah itu sendiri, atau kelompok Amerika yang pengen punya keuntungan di dalam Suriah. Menurut beberapa, tapi ada juga ulama yang lain. Ini konflik Sunnah dengan Syiah, Sunni dengan Syi'i, yang memang yang namanya Syiah itu karena memang kasar ini pemeluk atau penganut ajaran Alawiyyin. Yang Alawiyyin ini disebut oleh beberapa ulama sebagai Nusairiyah. Dan Nusairiyah adalah bagian daripada Syiah. Maka walaupun Syiah ini minoritas, tapi menguasai berbagai macam pemerintahan dan seterusnya, segala macam bentuk kebijakan-kebijakannya kemudian menguntungkan dan didukung oleh orang-orang Syiah yang ada di Irak. Itu tampaknya di mata kita. Nah kemudian ini konflik Sunnah dengan Syiah. Ya, pemberontak tadi, ini pemberontak dalam pandangan dunia secara umum. Dalam pandangan kelompok jihad itu bukan pemberontakan, yaitu namanya jihad. Gitu. Tapi dalam pandangan sebagian ulama ahli sunnah, sebagaimana fatwanya Syekh Muhammad Al-Bukhari atau beberapa ulama Saudi, itu bukan jihad, itu pemberontakan. Itu namanya bughal, gitu ya. Dan yang namanya bughal oleh pemerintah yang halal untuk diperangi ketika mereka memeranginya. Sebagaimana dulu Ali bin Abi Thalib dalam perang yang kita kenal sebagai perang Siffin, diperangi oleh siapa? Oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berhak untuk memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena Ali adalah pemerintah yang sah pada saat itu. Ya terjadilah perang itu akhirnya, perang Siffin. Walaupun kemudian mereka bisa bersatu kembali karena ya ulama-ulama juga, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib cerdas. Jangan sampai kita termakan untuk saling memperebutkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk diperebutkan. Tapi intinya peperangan itu kemudian terjadi. Nah, peperangan ini juga disebut sebagai fitnah di akhir zaman ini. Yang fitnah akhir zaman ini bukan saja kemudian sangat parah akibatnya kepada negara itu sendiri, baik Suriah maupun Yaman maupun mana-mana yang terjadi perang itu, atau yang kita kenal sebagai Arab Spring, termasuk kemudian di Mesir pada masa beberapa tahun yang lalu, tetapi juga mengalir fitnah itu ke negara kita di Indonesia. Jadi, juga tanda-tanda bagian daripada tanda-tanda kiamat. Tetapi lagi-lagi kalau dipastikan tentang kapan kiamat itu terjadi, tidak ada landasan yang benar-benar kuat yang mengatakan tentang itu. Ini yang kedua.
Nah, kemudian tentang fenomena-fenomena yang disebut sebagai apa namanya, fenomena yang sia-sia terkait umur dunia atau umat Islam sendiri, kita bisa menyimak apa yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari sabda Rasul SAW ketika beliau ditanya bukan oleh malaikat Jibril nanti sebelum beliau wafat, jauh oleh sahabat tentang mata saat ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat. Namun Rasulullah SAW tidak menjawab. Kenapa? Karena pertanyaan kapan terjadinya kiamat itu bukan pertanyaan penting dalam Rasulullah. Tidak menjawab tentang tanda-tandanya atau apa dan seterusnya, walaupun tanda-tanda itu juga benar diajarkan. Tapi yang dijawab oleh Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kapan kiamat adalah justru pertanyaan. Jawabnya dengan pertanyaan, ma'adat kalah. Memang apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi yang namanya kiamat? Ini menjadi pelajaran bagi kita menurut beberapa ulama seperti Al-Imam As-Sun'ani, bahwa yang namanya miqdarud dunya la ya'lamu illallah wa lam yarid nasun fil kitabi wa la sunnatin fi bayani dzalik. Wa waradat ahadits wa asar ma yahsul biha jazm bi annahu miqdarun muayyan. Kata Al-Imam As-Sun'ani, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah mengetahui yang namanya kiamat. Kapannya itu tidak pernah. Karena yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahkan termasuk malaikat Israel yang nanti apa namanya meniup telolet, trompet itu